Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini kita akan membahas satu konten yaitu karma pala kaitannya dengan reinkarnasi. Kita sudah terbiasa mendengar orang bicara tentang karma pala. Malahan ada di antara kita yang bicara, saya sudah berbuat baik, tetapi kenapa nasib saya selalu jelek? Nah, ada orang mengeluh begitu. Kita coba bahas apa sesungguhnya karma pala itu. Jenis-jenis karma pala. Di sebelah kanan saya telah hadir Bapak I Ketut Donder, Dr. I Ketut Donder, ya, MA. Om Swastiastu. Pak Ketut, kita mencoba berbincang ringan mengenai karma pala, hukum sebab akibat, gitu. Bahasa gaulnya, bahasa populer, sering juga kita mendengar istilah siapa menabur angin, ia akan menuai badai. Apakah equal enggak istilah itu dengan apa yang kita sedang bicarakan? Lurusan Pak Tadi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Yuda Triguna Channel yang saya hormati, Tuan Haji, Om Swastiastu. Swastiastu, ya. Apa yang kita akan perbincangkan itu seakan-akan sudah populer di masyarakat. Sudah hampir semua sepertinya tahu. Iya. Tetapi bagaimana esensi dari perbincangan itu sesuai tidak dengan disebut filosofi atau teologi atau pesan dari konteks itu. Jadi berbicara tentang karma, urat katanya kri, K-R titik, kri, menjadi kriya, menjadi bahasa Indonesia kerja. Jadi sebenarnya itu adalah hukum aktivitas. Jadi hukum gerak atau hukum aksi reaksi seperti itu Haji sampaikan tadi. Bahwa kembali lagi bahwa kita berbincang-bincang tentang agama, kita tidak boleh lepas dari sumber, dari mana sebenarnya, dari mana sebenarnya wacana itu muncul. Jadi di tempat kita, kita percaya umat Hindu ajaran agamanya mengajarkan kepercayaan terhadap 5 hal yang disebut dengan Pancasrada. Pertama, Brahmasrada, percaya kepada Tuhan. Kemudian Atmasrada terhadap roh Atman kita yang nanti akan ada akibatnya dengan karma pala itu. Kemudian karma pala sendiri nomor 3. Kemudian 4 punarbawa. Nah, ini nanti reinkarnasi dan moksasrada, menyatu kepada Tuhan. Nah, yang paling tidak ada perbedaannya yang memang kita harus mengatakan bahwa agama kita, minta maaf, berbeda. Di moksa itu yang berbeda. Tidak ada ajaran agama lain yang mengajarkan ada kesatuan antara jiwa manusia ke Tuhan. Menunggal. Ya, itu. Nah, jadi kita kembali kepada karma yang berarti kerja, hukum kerja. Bahwa hukum kerja itu sebenarnya juga kembali seperti wacana lalu itu bahwa itu juga hukum Tuhan tadi. Jadi minta maaf kalau ada mengatakan dalam bahasa bakti, dalam bahasa level biasa itu ada dapat anugerah Tuhan gitu. Tapi kalau dalam konteks karma marga tidak mengenal kata itu. Karena semua yang diterima itu adalah hasil kerjanya. Kalau sekarang kerja sedikit-sedikit saja sederhana. Tapi kenapa berlipat ganda? Karena ada hubungan dengan kerja pada kehidupan masa lalu. Jadi oleh sebab itu kalau orang paham dengan hukum kerja, dia harus menghapuskan jealous, harus menghapuskan rasa iri hati. Kenapa itu orang
belogati, man kedudukan tinggi. Orang yang tidak ngerti bisa cemburu saja, bisa cemburu. Dan itu harus dihilangkan. Dihilangkan itu, karena bilang kenapa dia bisa begitu? Karena bahasa Beleleng tuh aja dia bilang, di blog itu tuh bisa jadi pejabat itu, tapi tidak boleh ada itu karena dia membawa bekal masa lalu. Lalu. Sekarang dia tinggal menikmati. Tapi karena sekarang blogolog, nanti kelahiran akan datang itu yang dia harus terima. Ya. Jadi dalam bahasa karma yoga itu sebenarnya semua perbuatan, baik perbuatan pikiran. Jadi yang disebut dengan perbuatan itu bukan hanya tindakan fisik. Ya. Jadi tindakan pikiran, tindakan ucapan, tindakan fisik itu. Ya. Makanya kita kenal di Bali itu yang Trikaya Parisuda. Ya. Semua orang bisa mengatakan itu, tapi kadang-kadang karena tidak ingat dengan ajaran itu, kita kadang-kadang liar berpikir, liar berbicara, tidak kontrol bicara, dan juga liar dalam berbuat. Nanti kalau sudah datang karma palenya, hasil perbuatannya, orang baru banyak menyadari, apa kesalahan saya, apa karma saya dulu. Baru dia. Nah itulah termasuk anugerah juga itu untuk mengingatkan kembali sebenarnya apa yang sedang diperbuat. Jadi kembali lagi konteks karma, bahwa karma itu sendiri, kalau kita lihat, kita baca di Upanishanika, Tuhan menciptakan alam semesta, termasuk makhluk kita yang bisa makan, bisa bernapas, bisa berpikir itu seperti burung yang memakan di sana sini buah-buah. Tapi Tuhan sendiri hadir di alam seperti burung juga. Makanya ada kisah dua burung itu. Ya. Burung yang satu itu menonton, jadi Tuhan itu hanya menonton saja. Ya. Tidak bilang jangan kau makan buah itu. Tidak begitu, karena apa? Di dalam setiap buah itu rasa manis ada pada buah manis, rasa pedas ada pada buah. Beliau nonton, risikonya kalau orang mengerti dengan sastra, itulah Weda atau pengetahuan, ini rasa ini, jadi ilmu rasa dia harus pelajari. Jadi kalau risikonya makan ini, akibatnya ini. Jadi manusia yang berpengetahuan itu dia harus bisa memilih ciptaan mana yang diperuntukkan oleh dia untuk dia. Nah, kemudian itulah seperti memakan buah apapun yang dikerjakan, nanti buahnya itu kan buah dalam arti simbol itu kan hasil nih kan. Jadi apapun yang diperbuat itu nanti akan diterima, dan Tuhan sendiri yang menjadi saksi. Tuhan yang sendiri itu tidak beda dengan Atman yang ada pada kita. Nah, oleh sebab itu ketika kita nanti meninggal membawa rekaman, sebenarnya tidak bisa dibohongi. Tidak bisa bohongi. Ya. Karena Atman sendiri yang merekam semua. Ya. Begitu tidak mungkin ada kebohongan antara Atman dengan Brahman. Jadi akan dia berkata bahwa saya dulu dibungkus oleh badan saya, pembungkus badan itu adalah Ana Maya Kosa, Prana Maya Kosa, Mano Maya Kosa, Wijanana Maya Kosa, dan Ananda Maya Kosa. Kehidupan kita di dunia ini sebenarnya disuruh mengejar ke inti itu, ke Ananda Maya Kosa. Ketika di dunia ini bisa merasakan bahwa surga itu tidak di mana-mana, ada di sini. Nah, bekal orang yang itu ketika nanti setelah meninggal, dia akan berhak untuk menjadi maharesi. Kemudian kalau lebih lagi daripada itu, dia menyatu kepada Tuhan. Gitu. Itulah kita sudah sebenarnya masuk ke proses reinkarnasi, Badut. Jadi para pemirsa, karma pala itu tidak bisa dilepaskan dari proses reinkarnasi. Semakin baik tabungan kita itu. Jadi sederhananya begitu, perbuatan subuh karmonya semakin baik pula peluang reinkarnasi itu pada hal-hal yang baik. Dan kemudian ada juga pertanyaan di masyarakat itu, kalau demikian ada pernyataan kelahiran dari surga dan kelahiran dari neraka. Nah, itu kaitannya dengan
rekaman tuh Ji. Ya. Jadi di dalam tubuh kita ada 2 alat rekam nih dalam tubuh kita. Yang pertama di Mano Maya Kosa itu adalah rekaman pengetahuan duniawi. Jadi kita punya 2 piringan gitu. Yang piringan yang satu lagi adalah Wijenana Maya Kosa, rekaman dari spiritual. Ketika kita mati itu hasil pekerjaan dari olah pikir, bicara, dan action kita itu pada 2 piringan itu. Mana yang lebih sedikit, itu yang dinikmati pertama. Jadi kalau kita di dunia ini baik sekali dan buruk sedikit, kita ke neraka dulu. Lunasi dulu itu. Tidak ada artinya apa yang diperbuat, makanya seperti tadi saya katakan, apa yang diperbuat itu tidak ada yang tidak dapat hasil. Yang jelek itu dinikmati di neraka. Itu ada kaitannya dengan cerita Mahabharata. Iya. Saudara Panca Pandawa dengan Korawa ketika menikmati nikmatnya surga. Iya, benar. Makanya si Korawa kan yang pertama masuk surga, cuma beberapa menit. Setelah itu dia pindah ke neraka. Nah, jadi begitu. Ketika kita membawa rekaman itu, mana yang lebih sedikit ke situ dulu. Nah, kemudian setelah misalnya itulah model kejahatan, keburukan. Tapi dia keburukan lebih banyak, tapi dia pernah berbuat baik. Termasuk di dalam paham kita sebenarnya tidak ada orang ateis tuh Haji. Kalau orang itu masih dia mencintai dirinya sendiri, karena dirinya sendiri adalah wadah Atman. Dia masih punya kebaikan. Jadi orang itu masih sempat menikmati surga yang cepat. Apalagi baik pada dirinya dengan merawat tubuhnya dengan baik. Itu kan sudah kebaikan. Dia tetap dapat karma baik. Akebiatan. Akebiatan di surga. Setelah itu di neraka. Setelah di neraka, walaupun ingin menjadi penghuni di sana, mau jadi tukang pukul di neraka atau menjadi tukang sapu, ditolak. Karena tidak boleh di situ, dia harus lahir. Kalau ada orang-orang minta maaf penuh dengan penderitaan, itu kelahiran dari, kalau di slogan tadi dinyatakan, orang-orang ciri dari kelahiran neraka itu adalah orang yang penuh dengan kekurangan, bahkan dia rasakan nerakanya tuh di dunia ini. Nah, refleksinya ada di sini. Oleh sebab itulah pesan dari ajaran Karma Pala dan reinkarnasi ini, cita-citakan kelahiran akan datang itu menjadi kelahiran yang bagus. Sekarang buat proposalnya nih Oh gitu. Kalau dibiayai tahun depan, sekarang harus dibuat proposalnya itu ya. Berapa besar anggaran yang di sini kita usahakan dan kita yakinkan bahwa proposal itu kita bisa laksanakan. Maka di kelahiran akan datang sudah pasti bagus. Jadi sebenarnya dia hukum eksak nih gitu. Jadi hukum karma itu hukum eksak, bukan akal-akalan, nggak bisa diakali itu. Saya kira kita diajarkan bahwa Hindu itu yakin betul dengan hukum karma pala. Karena itu salah satu ideologi dari seorang penganut Hindu. Karena kita yakin pada hukum karma pala, maka sesungguhnya adalah lakukan tindakan-tindakan sebuah karma sebanyak mungkin. Ya, hindari dan kendalikan pikiran-pikiran liar, apalagi jahat. Ya, itu proposalnya agar kita tahun depan lolos seleksi penelitian ya maksudnya, dan bisa mendapatkan kemuliaan, ya, kemuliaan hidup itu. Karena kemuliaan hidup adalah tujuan utama, apalagi kita ngomong penyatuan dengan Brahman. Itu adalah tertinggi. Dan kemudian yang perlu tadi kita luruskan bersama, dalam konteks media elektronik itu kan ada istilah sedikit-sedikit ada itu kena karma, itu kita perlu luruskan tadi. Jadi yang dimaksud dengan karma itu perbuatan. Jadi ketika orang diperkarakan misalnya itu kena karma, kurang tepat kata-kata itu. Jadi dia sedang menikmati karma pala, itu yang benar itu. Jadi yang benar itu adalah itu kena karma pala begitu. Tidak boleh berhenti pada karma. Karma gitu saja, ya.
Jadi karena karma pala itu kan mengandung pengertian pahala dari perbuatan, ya, buah dari hasil dari perbuatan gitu. Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai kepada akhir dari acara ini. Semoga kita menyadari terus-menerus hidup ini menjadi ajang dan medan bagi usaha kita untuk memperbaiki kualitas hidup kita, pikiran, kata-kata, dan perbuatan kita. Kalau itu kita bisa lakukan secara konsisten, niscaya proposal kita untuk menyatu dengannya akan tercapai. Terima kasih. Om Santi 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 Om.